Nah, untuk biayanya sendiri untuk bangun dapur ini habis berapa, Mas Samuel? Kalau kita ngikutin, maksudnya kalau kita nggak terlalu banyak permintaan ya sama pemborongnya, tergantung juga. Ada mulai dari harga kisaran 17 sampai 20 juta. Oh, belum. Dan itu mereka semua tipe sudah kita obrolin, untuk meja kita obrolin, pemakaian keramik dan granit juga sudah kita obrolin, kisarannya 17-20 juta. Nah ini buat temen-temen yang mungkin mau bangun rumah atau renovasi, mungkin bisa dijadikan referensi ya untuk masalah harganya sendiri. Iya, tapi itu 17-20 juta itu dapur dengan kanopi. Oh, dapur dengan kanopi. Nah, kita lanjut ke depan lagi, Mas Samuel. Kita lihat kanopinya ya. Nah ini model ceiling kita nih ada. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah oke teman-teman, di pagi hari ini kebetulan saya mumpung lagi main di rumah teman saya ini. Ada Mas Samuel dan Mas Yanto nih di belakang saya. Nah kali ini saya bakalan mereview rumah minimalisnya Mas Samuel. Ini rumahnya tipe berapa Mas Samuel? Tipe rumah 3972. Nah saya bakalan mereview rumah di daerah Parung Panjang. Ini kurang lebih sekitar 2 km dari stasiun Parung Panjang ya. Mungkin sekitar 4-5 menitan ya dari stasiun Parung Panjang. Nah untuk rumahnya sendiri ini kurang lebih jenisnya tipe 3972. Nah saya bakalan mereview seperti apa untuk rumah minimalisnya Mas Samuel. Oke langsung ikutin terus video saya. Nah ini sudah ada Mas Yanto. Selamat pagi Mas Yanto. Pagi Pak. Ini ada Mas Samuel yang punya rumah. Selamat pagi Mas Samuel. Nah Mas Samuel boleh nanya-nanya ya tentang rumahnya ini? Monggo. Nah ini kita review dari depan dulu ya nih teman-teman nih. Nah dari depan kalau boleh tahu untuk luasnya garasi ini sendiri berapa meter Mas Samuel nih? Jadi kalau ngikutin standar rumahnya, kita ambil itu yang lebar 6 meter, ke belakang 12 meter. Jadi kalau ngelihat ini kamar ya, kalau di kamar ke pinggir selokan itu 1, 2, 3, 4 meter. Kalau ngelihat dari ruang tamu ke sini tuh 5 meter. Nah untuk harga jualnya sendiri, ini kisaran berapa Mas Samuel untuk belinya untuk saat ini? Untuk saat ini kalau ngambil dari developernya itu cash kerasnya mungkin kisaran 450 ke 470 tergantung promosi kali ya. Oh lumayan. Kalau cash keras. Ini cash keras lumayan. Hampir setengah M teman-teman nih rumah minimalisnya.
Semangat bekerja. Nah, untuk para kaula muda nih ya, tetap semangat ya dalam melakukan pekerjaan biar bisa memiliki rumah impian nih seperti punyanya Mas Samuel nih. Tapi ini masih agak berantakan nih. Nah, Baru pindahan kita. nah, maklum teman-teman nih karena baru nempatin, baru pindahan sekitar seminggu, jadi belum tertata untuk barang-barangnya masih berantakan ya. Ini dimaklumin aja. Nah, kita boleh masuk-masuk ke depan, ke dalam, Mas Samuel. Oke, kita review ke dalamnya seperti apa ya. Nah, ini untuk ruang tamunya teman-teman nih. Nah, untuk ruang tamunya ini sendiri berapa meter luasnya, Mas Samuel? Kurang lebih 4,5 kali 4. 4,5 kali 4 ya. Nah, untuk rumah ini sendiri ada berapa kamar, Mas Samuel? Kalau bawaan developer itu ada 2 dan kita masih pertahanin 2 kamar. Oh, 2 kamar. Kamar pertama di depan, kamar kedua di belakang, di tengah-tengah itu ada toiletnya. Nah, oke. Kita boleh ngintip kamarnya, Mas Samuel? Silakan. Nah, ini untuk ini kamar utama apa kamar ini? Kamar utama. Nah, ini kamar utama. Untuk kamar utama sendiri luasnya berapa meter, Mas Samuel? Kurang lebih ini ada 3,5 kali 4 kali kalau nggak salah ya. 3,5 Nah, kali 4. untuk kamar utamanya sendiri lumayan luas teman-teman, 3,5 kali 4 meter ya. Jadi cukup lah untuk pasangan muda. Nah, ini untuk kamar mandinya ya. Jadi tadi malam kita sempat oprak-aprik Nah. bikin gantungan untuk peralatan mandi beberapa, dan shower, toilet jongkok itu bawaan semua. Nah, untuk showernya sendiri aksesori sama kloset ini udah dari developer ya, Mas Samuel? Sudah bawaan dari perumahannya. Nah, ini udah ada shower sama kloset duduk teman-teman nih. Dan sudah ditentukan juga brand untuk isinya, untuk brand shower. Oh, untuk brand showernya udah ditentukan juga ya? Sudah ditentukan. Oke, mantap nih. Untuk luasnya kamar mandi ini sini berapa meter, Mas Samuel kira-kira? Ini mungkin 1,75 nih ya, 1,75 kali 2. Oh, 1,75 kali 2 lumayan luas teman untuk kamar mandinya. Pas lah ya. Nah, kalau yang belakang ini? Nah, ini Kamar apa gudang, Mas Samuel nih? kamar. Tapi ya itu tadi karena kita baru pindahan, jadi barang-barangnya mungkin belum tertata semua. Oh iya teman-teman nih, ini kamar yang kedua ya, Mas Samuel? Yo, masih berantakan sekali nih. Maklum teman-teman, masih berantakan karena habis pindahan. Jadi belum sempat menata ya untuk Mas Samuel ya. Untuk luasnya sendiri untuk kamar yang kedua ini berapa, Mas Samuel? Ini kurang lebih sepertinya 3 kali 3. 3 kali 3. Seperti ini. Lumayan ya teman-teman, untuk 3 kali 3 juga udah sedang kamarnya, nggak yang kecil-kecil banget untuk ukuran kamar keluarga ya. Nah, kita boleh ngintip ke dapurnya, Mas Samuel? Boleh. Nah, untuk dapurnya ini sendiri, ini udah dibangun dari developer apa bangun sendiri, Mas Samuel? Oh, belum. Jadi Oh, kalau dapur dia standar perumahan, dia masih terekspos, itu masih terbuka semua. Setelah kita serah terima kunci, baru kita ngikutin prosedur renovasi atau pembangunan, baru kita bangun dapur biar tertutup agar barang-barang yang kita punya itu nggak kena hujan, nggak kena matahari langsung, seperti itu. Nah, oke, jadi untuk dapurnya sendiri ini renovasi tambahan sendiri ya teman-teman. Jadi untuk bawaan dari developer ini tadinya masih terbuka ya teman-teman, jadi belum ada atapnya untuk wilayah dapur ini. Nah, untuk biayanya sendiri untuk bangun dapur ini habis berapa, Mas Samuel? Kalau kita ngikutin, maksudnya kalau kita nggak terlalu banyak permintaan ya sama pemborongnya, tergantung juga. Ada mulai dari harga kisaran 17 sampai 20 juta. Oh, belum. Dan itu mereka semua tipe sudah kita obrolin, bentuk meja kita obrolin, pemakaian keramik dan granit juga sudah kita obrolin.
kisarannya 17-20 juta. Nah ini buat teman-teman yang mungkin mau bangun rumah atau renovasi, mungkin bisa dijadikan referensi ya untuk masalah harganya sendiri. Iya, tapi itu 17-20 juta itu dapur dengan kanopi. Oh, dapur dengan kanopi. Nah, kita lanjut ke depan lagi Mas Samuel. Kita lihat kanopinya ya. Nah ini model ceiling kita nih agak tinggi. Oh iya teman-teman nih, untuk ceilingnya sendiri lumayan tinggi teman-teman. Nah, modelnya sendiri dia diagonal ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu ini ceilingnya tingginya berapa Mas Samuel? Kalau ceiling bagian ini, ini 3 meter. Oh, 3 meter, lumayan tinggi teman. Kalau ceiling bagian depan itu 5 meter. Nah, untuk yang depan ini 5 meter teman-teman nih. Jadi kalau biasanya kalau rumah tinggi itu ceilingnya makin tinggi makin adem teman-teman nih. Iya. Nah, ini jadi buat teman-teman yang mau cari rumah, diusahakan lihat dulu ceilingnya biar rekomendasi biar adem teman-teman. Nah ini penampakan untuk kanopi depan teman-teman nih. Ini tadi biayanya kurang lebih kisaran bisa 17-20 juta untuk bangun dapur belakang, itu udah plus sama kanopi depan ini temen nih. Nah ini teman-teman. Nah ini kalau boleh tahu ini perumahan apa Mas Samuel? Ini kita di perumahan Forest Hill. Oh, perumahan Forest Hill. Untuk lokasinya sendiri di mana sih Mas Samuel? Di daerah Parung Panjang. Oh, di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah ini buat teman-teman yang di daerah Bogor dan sekitarnya, khususnya yang kerja di Jakarta, mungkin teman-teman boleh lah kalau mau cari rumah buat referensi yang di sekitaran Bogor, terutama di daerah Parung Panjang. Ini untuk rumahnya sendiri sangat rekomendasi ya istilahnya. Nah ini halaman perumahannya Mas Samuel. Untuk depannya sendiri ada fasos teman-teman nih, fasilitas umum. Nah itu udah jalan buntu ya mentok itu. Untuk blok yang sini aja nih. Oke, terima kasih Mas Samuel atas waktunya udah diizinin mereview rumahnya ya. Semoga Mas Samuel selalu sehat terus, selalu diberikan kesuksesan ya. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Samuel. Terima kasih juga buat Mas Yanto. Oke, selamat pagi.